Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pacuan kayak selawat menin tedem jaga. Wa harrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. No, baru nangat. Nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya buat pejulu baru ada sak ndak bakat si sak kene rogi ma ampura julin manzukirtu indahu walam yusalli alayya. Imanik nabi no rugi dengan saat dengar pilih beberapa orang yang laki maupun wanita ma'had banin ma'had banat, bukan ma'hadah tidak, yang ada ma'had banin ma'had banat, ma'had lil banin ma'had lil banat, bukan ma'hadah. Tidak ada di mana sekolah di ma'hadah, tidak ada itu. Bapak saya sudah bahas dulu, tidak ada ma'hadah. Ma'hadah salah. Ma'had lil banin ma'had lil banat, jangan ada istilah ma'hadah. Nah itu supaya jangan ma'had salah nanti kan. Jadi ma'had lil banin ma'had banat, ma'had banin ma'had banat gitu aja kalau singkatnya. Tapi aslinya aja ma'had lil banin ma'had lil banat, tulab dan talibat, talibin talibat, itu kan. Nah, jadi beliau yang dulu dipilih mana yang tidak banyak, beberapa orang saja supaya tidak kacau. Waktu disusun ini berapa kali salah, akhirnya terpaksa di mana tempat berhenti dibuat bolet-bolet supaya tahu oleh mana yang pegang hizib waktu itu, di bulat-bulat tempatnya berhenti. Misalnya Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bolet. Ya Malik ya Kudus ya Salam, bolet. Supaya tidak ada yang tertesor nanti soalnya. Nah itu, jadi lihat Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mulia Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya, itu sudah di hizib yang dipakai waktu itu adalah di tanda-tanda. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum bisarikum wa yakun, dibolet di sana. Nah itu jadi ada tandanya sehingga terjadilah perekaman hizib yang sampai sekarang tidak berubah. Itu pertama dan sepertinya terakhir. Huwal awwal wal akhir. Tidak ada buat lagi, tidak bisa. Mau dirubah sedikit saja yang itu tak bisa nyocok-nyocok, salah saja. Nah, ada di awal mau dirubah tapi tidak bisa. Terus waktu merekamnya ini ya, waktu tengah-tengah rekam anjing menggonggong, gong, tidak jadi, rusak sudah, dah rusak. Satu lagi, oh ya. Ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan وانشورا لواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن
واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. حي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izin. Lanjut. Jadi begitu tengah-tengah anjingnya menggonggong masuk dalam hizib itu. Tidak jadi. Terus untuk mulai kan sulit untuk merekam mulainya itu kan memang kurang atau maju. Lama-lama buat lagi. Mulai dari awal. Sampai hampir jam 12 malam. Belum. Begitu mau selesai, mati listrik. Ada saja. Itu. Mati listrik. Terus lagi mulai. Ada jalinya locor, lengiokat. Akhirnya terpaksa yang tadi itu. Itu cara terakhir yang bolt itu tadi. Sebenarnya sudah dicoba sebelumnya, tapi begitu saja. Di studio ini, di Mataram, sudah jam 12 malam. Tidak jadi-jadi. Akhirnya, karomah Bapak Maulana Syekh, maunya kembalinya. Nah itu. Terus, itu aja. Lolos dia. Alhamdulillah. Terus di sana berbeda dengan ada yang dihizib. Harus dibaca salawat Nahdlatain 10 kali. Itu di sana. Di keterangan huruf Latin. Huruf Arab Melayu. Keterangan. Di sana ada mengatakan salawat Nahdlatain dibaca 10 kali. Tapi mengapa dihizib di kaset 3 kali? Karena kekurangan kaset. Vitanya itu. Jadi terpaksa menjadi 3. Tetapi bukan itu panutan, tetap 10. Catatan Maulana Syekh 10 kali. Adapun 3 itu terpaksa karena pita. Itu saja suatu keramat beliau, ya. Pas sekali begitu selesai, padahal Bapak saya itu tanpa catatan. Pidato akhirnya itu, pidato awal ya, pidato awal, lain doa nanti. Pidato awalnya itu pas sekali itu sekian menit, itu sekian menit dan pas yang dibicarakan itu. Tidak ada mana yang diperlukan, padahal beliau tidak pakai catatan. Begitu pula di akhirnya. Nah, itu. Kalau di akhir ya mudah saja dipotong. Kalau kepanjangan dipotong saja itu pitanya. Nah bisa di sana aja. Tapi itulah sejarah perakamannya. Tapi perakamannya itu mempunyai karamah daripada beliau. Yang di antara isi hizib Nahdlatul Watan, tapi yang mana tidak pernah kami diberitahu oleh beliau. Kami ma'had
Waktu itu tidak pernah diberitahu. Cuma ada doa di dalam hizib. Adik saya baca selapu nama awal juga anu kena nah. Ya, untuk badak-badak khusus badak je itu anunya. Ni nak bahasa je. Dik sediak dia bem ni adik sak dik tototan di papa ni doang. Enggak. Dia hendak beritahu kita supaya dibaca dari awal dan akhir. Sampai pernah ada orang dulu pira kali membaca hizib sekali seminggu. Bahasa Indonesia. Mu ante manga sekali seminggu ngombe tah bahasa ni. Jadi suruh kita kering sering baca hizib karena dicela sekali seminggu. Oh, manga sekali seminggu ngombe tah bahasa. Nah itu. Seperti waktu perang awal itu siang dan malam para tulab talibat itu baca. Tulab MWDI dan MBDI. Itu. Untuk melawan Jepang seperti cerita yang tadi itu. Itu. Pernah beliau pada suatu hari menceritakan kami tentang ada dalam hizib, doa dalam hizib itu yang memberikan kekuatan. Jangan fisik, jangankan fisik, suara pun mengalahkan segala-galanya. Nah itu. Pada suatu malam Bapak Moses didatangi tamu yang tidak diundang. Ini beritahu sendiri. Tidak diceritakan oleh lain ini. Beliau sendiri yang cerita di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Jadi begitu mereka pakai dia pakai tangga di tembok itu. Naik dia. Kapan dia tiba-tiba semuanya di dalam? Berapa orang? Puluhan. Dengan lengkap. Dengan baretnya. Dengan sendirungnya, dengan kerisnya. Dengan ini keris pijak. Pokoknya itu. Dia keris endah. Lihat HP ni. Itu. Ini ya keris betulan, keris besi ni. Itu. Dengan pedang yang panjangnya. Itu. Gimana ini? Ayo. Keluar. Kami sudah siap. Angan bahasa Pancor je, orang saya dah tahu bahasa Pancor. Dia macam 10 tahun ke tu, dik tahu. Akhirnya dia bergaul kerja mereka. Itu. Terus masuk di dalam semua. Ayo, kami kirimkan seher tidak mempan. Kami kirim itu tidak mempan sekarang ya. Bin nafsi dengan diri. Ini mari kita bertanding. Kalau kamu keluar, kalau kamu memang laki. Nah itu, apa ke bahasa ni aja tulai. Nah itu. Sang, ke sugul mewet tu mama. Badek kan ni, badek. Aduh, antu antap boda. Badek lagu. Kacang. Nah. Ke sugul. Kalau kita ini selipan ini je. Kalau kita badek diminta sugul, beli-beli orang kata anu. Buka lawang, adik saya pelaya atau saya kembin, bapak saya enggak, diam-diam. Buka secara pelan-pelan, dilarang oleh Umi Fatmah. De sugul, tuan guru, lama pelengge dan dek nara, kan selesai segala-galanya. Alur bain dengan dia, enggak. Sang pada keperot, bahasa itu. Bahasa kita non neja. No. Pada kena pelot yang barik itu lagu dia tahu nak salah lain dia laun. Nah. Sang pada ke perot tu. Doa kan arak. Dia bawa keris pusaka, apa namanya? Pedang pusaka dari Dato' Abdul Majid. Itu. Dia ceritakan ini, ada keris doa. Kan arak anu ni yang kan dende anu. Enggak mau dilarang oleh Umi Fatmah. Beliau sanggup saya keluar. Nah. Keluarlah beliau. Melemek ngumbi. La ilaha illallah berembesin dengan abang saya. Mungkin seperti halilintar mungkin. Rarat pri. Arak sorong batur taik kau tu nempuh. Ada tapi di naturin teh. Yang kedua beliau dulu zaman Jepang tapi bukan langsung dari beliau, dari murid beliau. Dan terima pada suatu hari
memang datang beliau, mereka itu Jepang itu aja. Masuk katanya di kamar. Di tempat Mose, tapi di mana Mose? Tidak dijumpai. Tetapi yang keluar ini semuanya koseng, hidung. Semarang Sogol koseng hidung. Semarang Sogol koseng. Tercolek Bapak Mose di balik pintu. Begitu keluar coret, koseng. Nah itu, tapi bukan beliau sendiri ini ya. Ya jadi yang lain menceritakan. Tentu beliau dari Mose itu, tapi kan katakan Mose sendiri kan, jadi berarti beliau, tapi tidak langsung dimahati. Ada orang yang karena kami ngaji di Gedeng, ada khusus ya di Gedeng madrasah di Umi Adaniyah itu Anwarul Masalik setelah Isya itu, aduh tempat kita. Jadi tempat mahat semua. Nah ada juga di Gedeng Desa, waktu Gedeng Desa tempat giliran, dia itu juga ada ngaji tapi Minhajul Abidin, khusus yang disuruh, termasuk yang diikut di sana. Jadi di sana yang mana ibumu, abumu, bapaknya Bashir, mertuanya Adi Pancor, Tahir, Adi Hero. Kemudian Ustadz Dahmuruddin, abunya Salimul Jihad. Kemudian Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, Tuan Guru Haji Tahir Azhar, dan Tuan Guru Haji Abdul Bari, dan Tuan Guru Haji bukan Tuan Guru itu, Tuan Guru jaga Ustadz biasa dulu, Ustadz Samsudin Meduri, Lendang Beduri, dan saya sendiri. Semuanya almarhumun sudah. Yang saya sebut tadi sudah almarhum. Illa ana masih ini mahfuz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan taat kepada Allah SWT. Ada sehat lagu. Ada satan nenen. Beliau umur dari tubuh dosa jasarian darwah. Anda tak berumbuk dosa. Mudah-mudahan ada sa berumbuk pahalin. Yang berumbuk pahain dah. Itu. Kemudian kan doa kemudian itu jadi alhamdulillah itu di hizib semua itu. Nah, itu yang kehebatan itu doanya ada di hizib semua, tapi ada beberapa orang diberitahu, ada yang tidak. Jadi kita termasuk yang tidak diberitahu. Nah itu Gedeng Desa. Alhamdulillah terus hidup ini ada di lagu-lagu seperti yang tadi itu. Sampai beliau yang contohkan. Dulu pernah ada Ya Rabbil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana zambana ya wasi'al karami. Tidak diinginkan oleh saya itu. Ya Maula ya Salih silakan. Nah, Maulana Hasan Muktihimi ya sudah ada lagunya kan. Nah, tetapi khusus ke Ya Rabbil Mustafa dia dibedakan itu. Dan Zambana itu sebenarnya asalnya Mamado. Waqfil lana Mamado. Makanya kalau antum dengar dengan yang lain organisasi Nahdlatul Watan, dia Mamado katanya. Bapak saya pikir kalau Mamado yang sudah lewat saja akan datang gimana? Nah itu kan. Jadi Bapak saya memikirkan ada desa tercakup Mamado Umama Sayati. Itu. Jadi waqfil lana zambana. Ampunilah dosa kami. Berarti yang liwat maupun akan datang. Tapi kalau Mamado yang sudah liwat saja akan datang ke mana? Itu kan. Jadi lebih jeli saya untuk mengganti mengatakan zambana. Sampai dia berdiri saya waktu itu. Di sini tembok, ini beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Dikitukan di tembok itu. Nah itu. Wa filna zambana ya wasi'al karami. Jangan lebih katanya. Karaminya
titik, jangan panjang. Seperti yang gitu. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nah itu, jangan dirubah. Seperti waktu itu ada merubah, Bapak saya langsung katakan gitu. Milih sama maulah lah. Kata ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana dzambana ya wasi'al karami. Juga sallallahu alaihi wasallam jangan diragukan. Bukan syair itu. Bukan syair. Jadi sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah sallallahu wasallam alaika, tidak syair. Jadi sallallahu wasallam alaika Rasulullah, gitu saja. Sallallahu wasallam alaika Rasulullah, sallallahu wasallam alaika Rasulullah. Kalau di tarekat ada adrikna, tapi di sini tidak ada. Kalau di tarekat sallallahu wasallam alaika Rasulullah adrikna, sallallahu wasallam alaika adrikna. Itu. Tapi kalau di tarekat hizib Nahdlatul Ulama ada adrikna. Tapi kalau ini tidak ada sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Nah, itu. Jadi itulah di antara daripada beliau. Jadi khusus lagunya itu tidak. Jadi kan. Nah, kalau misalnya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu syair. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim alaihi, itu bukan syair. Gitu. Terkadang disairkan jadi tidak ada alaihi wasallim kalau ada syairnya aja. Bukan alaihi sallam salli wasallim alaihi. Itu kan kita diajar oleh Ismail dulu wasallim alaihi. Nah, itulah anunya Bapak saya itu. Jadi sangat dia mementingkan atau mengutamakan sekali anunya. Di dalam istadi ya, setelah mengatakan wa abi hasanin fil ilmi iza wa fa bisaha ibihil khuluji, itu lain bukan karangan. Dari mulai dari wa alas sibataini itu lain yang punya karangan. Sampai ajil bin nasbil para inna rahman bil itu lain punya karangan. Itu sebabnya dilakukan wala sibataini wa ummihima libimun dariji, itu lain punya karangan. Jadi sampai mengatakan wa abi hasanim fil ilmi wa fa bisulun haji. Nah, baru wa ala sibatain lain punya karangan. Tidak pernah mengatakan dia dan lain-lain, tidak pernah dia beritahu kita. Adapun wa amirna dati wansuliwaha wajudli min kamil fadlil amimi, beliau itu aja. Cuma ilahilah tulil berlawas itu hanya 3. Ditambah oleh beliau mengatakan wa amirna dati wansuliwaha wajud min fadlil amimi. Sama dengan salatullah itu kan ditambah dengan ada di sana wa amirna datil watani, itu karena dia jadi bukan semua. Mana dari mana zamani, itu di sanalah mulai beliau punya. Dan juga ada yang di alam biwab di Zairin, itu dia bawa dari Mekah sampai kepada wa an astumu raudana bil miyah faza babana li zahqadiralul gusun, sampai di sana dia. Ditambah oleh Syekh pada tahun 1973 waktu MTQ nasional di Mataram, dan juga pada haji terakhir beliau yaitu pada tahun 73 Ustaz Tengku Haji Nasir yang ngiring waktu itu pergi ke Mekah. Jadi tahun 73 Bapak Syekh terakhir ke Mekah pakai laut itu. Nah, di sana apa yang tadi itu wa midatul, dia di sana tambahkan wa nahdatuna nadatul watani libathil ulumi madaz zamani bifathi madaris wal mahdi tunirul bi, bakatnya wa huwa zaki minasyi'ri, dia seorang pahlawan dan juga seorang sastra
sastrawan. Wa zaki minas syi'ri. Wa huwa minal abtal wa zaki minas syi'ri. Itu. Ada di apa tempatnya ini? Di lagu pahlawan nasional Bapak Moses yang pakai bahasa Arab. Ada bahasa Indonesia juga. Ada bahasa Arab. Di sana ada mengatakan wazitu patuzil fakari ilallahi anas hasari wa kariba ya Allahu akrimhu minal ilmi minal ajri. Ngelong-ngelong le Bapak Moses noja. Ngelong-ngelong ditong otakin ja. Enggak ngelong-ngelong itu kan. Itu. Tapi beliau ini ada ngelong-ngelongnya juga bawa syair-syair dulu kan. Nah itu kan sering dia buat syair yang pakai bahasa Indonesia itu tobengan atau syair Bu. Itu ada ngelong-ngelong juga. Alhamdulillah kan. Nah itu. Itulah pikiran dulu lagu ini pihak motor pihak beliau ya kan. Nah itu. Nah jadi kemudian yang belakangan lagi caranya di dalam mengatakan ala hazil lailah hazal yaum jangan dibaca dua-duanya. Satu dibaca. Kalau malam hazil lailah, kalau siang hazal yaum. Tapi mengapa di hizib itu maaf saya masa dua-duanya? Orang kan catatan itu jam untuk dipakai. Tidak karena saya itu diputar kasetnya kapan saja itu berarti dua-duanya dipakai. Karena diputar kan? Nah itu. Kitalah yang akan ganti nanti mengatakan seperti dalam harajti minad dunya harajta minad dunya jangan dibaca. Wa idza kharajti kalau wanita wa idza harajti ini kan salah jadinya. Maka bongol lalu dia itu kan baca talqin. Ya. Ya. Maka wa idza kharajti minad dunya harajta minad dunya kalau wanita harajti ini kan ayat ya, kalau perempuan. Jadi di sana itu memang Bapak saya baca dua-duanya, tapi karena contoh. Nah, jadi karena beliau bisa saja diputar kaset itu siang maupun malam. Tapi kalau kita sedang membaca mubasyarah, berarti kalau di waktu malam ala hadzal lailah, kalau di waktu siang ala hadzal yaum. Nanti ada litokdolana itu diam sebentar. Ya. Ala hajina hazih berhenti sebentar. Pasang niat apa mau kita supaya dapat jodoh ke, supaya dapat ilmu ke, supaya dapat mudah segala-galanya. Nah itu sudah dapat pahala. Nah, bisa saja itu kan dunia akhirat. Diri cerita nah doa. Nah itu jangan di muka orang mengatakan Allahumma zukni zaujatan dayiqal parji imuni. Itu kan itu dokter sujud itu. Nah, itu dan bukan demikian. Jadi kita harus pilih waktu itu. Hazihi titik-titik kan? Pasanglah doa. Apa doa di sana? Nah itu, pasang doa. Nah, itu. Terus Bapak saya lanjut kemudian anta a'lamu biha atau anta ta'lamu biha litukdolana. Allati hiya anta a'lamu biha allati anta ta'lamuha. Ben ini doang kan. Tapi biasa Bapak saya mengatakan allati hiya anta a'lamu biha. Jadi allati di sana setelah dia diam sebentar allati anta a'lamu biha. Langsung ke itu kedolana. Nah itu. Jadi itulah cara beliau waktu itu. Kami perhatikan waktu beliau sendiri yang memimpin dulu. Sanggup dari awal sampai akhir beliau ikut. Itu. Waktu kami masih di Sanawiyah tapi kalau setelahnya waktu mahat, masih mahat. Kami setelah pulang dari Mekah beliau kan sudah agak lincir jadi tidak keluarkan tapi nanti doa beli keluarkan. Dulu juga ikut di mahat itu yang tempat dekat Malimin. Malibat sekali di sana. Nah, ada di sana. Ada sukun itu. Nah, ada sukun mahat di sana kan. Nah, itu tempat mahat dulu. Sedikit mahat dulu. Di sana tempat kita ketebus-tebus kedi-kedi. Nah, itu. Dikeletek-letek terus kedi-kedi. Nah, itu. Dan Syekh Mahat itu
Cuma 3. Tuan Guru Bapak Ronseh dengan Tuan Guru Zainal Abidin dengan Tuan Guru Zaini Abdul Halim. Itu. Sana sempat saya waktu diceritakan oleh Maulana saya bahawa bilin doang. Kalau ini oleh arwan ya basingkan. Walaupun mereka Tuan Guru Haji Abdul Halim, Tuan Guru Zaini Abdul Halim. ya. Tuan Guru Abdul Halim ada penggantinya Maulana namanya Tuan Guru Zaini. Ni kena ke? Alhamdulillah. Pada Mekah tak punya. Ya, Pak Zaini nak tu alhamdulillah kan ada mirip marah lebih. Ini mirip lebih malahan. Alhamdulillah. Nah itulah di antara pengalaman yang kami dengar dari Bapak Maulana Senji langsung mubasyarah dari beliau. Okay? Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kami semua dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah,